Guru tidur pulas, dan di depan wajah guru itu adalah kaki muridnya yang juga tidur pakai kaos kaki dan kelihatannya kotor itu. Tapi guru pulas, muridnya pulas, ya betapa dengan tidur saja itu tidak tahu di depannya ada kaki murid. Besar kemungkinan guru ini mimpi sedang dharma wisata ke pabrik terasi, ya. Efek penciuman. Kita dikasih tidur nggak bisa apa-apa, betul tidak? Makanya jangan petantang petenteng. Semua kekuatan, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, semuanya ini hanya bisa terjadi kuat kalau Allah menguatkan. Dikasih pusing saja udah nggak ada daya. Dikasih diare, walaupun gagah perkasa, diare, di mana dia? Di toilet, ya kan? Nggak mau, di mana aja. Makanya nggak boleh petantang petenteng, ya. Mudah bagi Allah mengambil semuanya. Mudah bagi Allah melumpuhkan kita. Walaupun latihan tiap hari, mudah tidak bagi Allah? Tinggal kasih bakteri aja, selesai. Kemarin heboh musim apa? Covid. Kecil-kecil virusnya. Udah ketakutan, mau jenderal, mau presiden, semua takut. Adanya ujuk-ujuk, nggak adanya juga nggak tahu, ujuk-ujuk nggak ada, ya. Ada yang kena Covid di sini? Ada. Kalau belum waktunya meninggal, ya masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, itu meninggal karena Covid, bukan. Meninggal itu karena sudah waktunya lewat virus Covid, gitu. Dua, tiada daya kecuali Allah yang maha perkasa. Jadi jangan so hebat, tenang aja, saya bisa, saya kuat, saya berpengalaman, itu gampang, ini udah nih masalah nih. Tidak bisa. Walaupun pintar, walaupun kuat, kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi. Tahu zikir la haula wala quwata illa billah ini apa saja hikmahnya? Kita tidak bisa berbuat taat tanpa pertolongan Allah, tidak bisa menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah. Itulah haula wala quwata. Jadi bisanya ibu bapak berangkat ke masjid itu pasti dikuatkan oleh Allah. Kalau enggak bisa ke sini. Enggak. Bisanya kita jaga diri dari maksiat karena Allah melindungi. Kalau Allah tidak lindungi, ahli maksiat kita ini. 3. Nomor berapa sekarang? Ini santri ini ahli tahajud dia rata-rata. Nah, bangunkan, punten, ya begini, harus sabar ngurus santri. Yang dibangunkan apa? Dia langsung zikir, padahal dia tidur. Ya, tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Yang kedua, tidak ada daya, kekuatan semua milik Allah. Barang siapa yang keluar dari rumah dan berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah hudita wa kufita wa wukita, dikatakan kepadanya ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Gara-gara apa? Tawakal. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakal tuh, saya bertawakal kepada Allah. Saya berlindung, memasrahkan diri kepada Allah. La haula, tiada daya, wala quwata, tidak ada upaya illa billah,
kecuali dengan Allah, dengan kekuatan dari Allah. Kalau keluar dari rumah dengan yakin pasrah ke Allah, karena tahu Allah Maha tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi. Allah Maha tahu musibah di mana yang bakal menimpa. Allah Maha tahu di mana rezeki kita, di mana ilmu yang manfaat. Allah tahu apapun. Dan setan penipu kita, Allah juga tahu setan mau nipu. Kalau kita tawakal, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Masya Allah. Ditunjuki, kita harus ketemu siapa, kita dapat ilmu apa, dari mana, Allah pemberi petunjuk. Dicukupi, Allah tahu keperluan kita, di mana yang kita perlukan ada semua, Allah tahu. Yang ketiga, dilindungi. Allah tahu musibah apa yang akan menimpa, anjing mana yang mau ngegigit, becak mana, angkot mana yang mau nabrak, mana yang keracunan. Allah tahu apapun yang akan terjadi. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Jelas? Ini amalannya kalau mau doa itu, ya, jangan merasa sok bisa, sok kuat. Walaupun kita kuat sedikit, tapi tidak boleh merasa kekuatan kitalah yang bisa menyelesaikan masalah. 3, Allah Maha tahu, innallaha bikulli syai'in alim. Kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Nah, ini syarat doa kalau ingin diijabah. Kita harus mengakui kebodohan kita. Saya tidak tahu apa-apa kecuali yang engkau berikan, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Kita ini tidak tahu apa-apa kecuali yang dikasih tahu oleh Allah. Kita ini zero, bodoh, tidak tahu apapun kecuali sepercik ilmu yang Allah berikan. Tapi Allah mengetahui segala-galanya. Tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu. Tidak ada satupun. Allah tahu segala sesuatu, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang di perut bumi, yang di langit, yang di pikiran kita, yang di hati kita. Allah Maha tahu. Dek, kalau tahu tidak kampus terbaik bagi adik-adik? Tempat sekolah tahu? Jodoh? Hah? Ini SMP, dia udah tahu jodohnya enggak? Ada, senyum-senyum. SMP ditanya jodoh langsung pening. Sudah tahu belum kapan kita meninggal? Di mana kita meninggal? Allah sudah tahu belum? Tahu? Kapan kita meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa kita meninggal? Dah, tenang ya. Makanya kalau ada yang belum terjadi, ingat surat At-Taubah ayat 51, kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Tenang, tenang ya. Ingat nanti, ingat besok, ingat yang akan datang, ingat ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu. Jangan sampai sok tahu. Allah Maha tahu. Tinggal minta ke Allah ya. Kalau cemas berlindung ke Allah. Kalau ingin minta ke Allah. Adakah yang kita inginkan yang tidak dimiliki oleh Allah? Ingin apapun pasti Allah yang punya.
ingin apapun hanya bisa terjadi dengan izin